Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sofia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal refleksi dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Nah, untuk mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, itu saya telah mempelajari 6 topik, diantaranya tentang teori belajar dan motivasi belajar anak, teori perkembangan, profiling peserta didik, kerangka strategi, assessment, dan lesson planning atau RPP. Dimulai dari topik 1, itu mempelajari tentang teori belajar yang meliputi teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif sosial, dan teori belajar konstruktivisme. Selain itu, juga dipelajari tentang motivasi belajar dan pola pikir atau mindset pada peserta didik. Lalu pada topik 2, mempelajari tentang teori perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosioemosional, serta moral. Setelah itu, di topik 3, mempelajari tentang profil dari peserta didik sehingga dilakukan pengamatan pada peserta didik yang akan diajar untuk mengetahui karakteristiknya, yang meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, serta perkembangan motorik. Berlanjut ke topik 4, saya telah mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi, pengajaran yang responsif kultur, dan pengajaran sesuai level. Nah, selanjutnya di topik 5, saya mempelajari tentang fungsi dari assessment, tujuan assessment, serta jenis assessment yang digunakan dalam pendidikan. Dan yang terakhir di topik 6, saya mempelajari tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang baik dan terarah, yaitu mulai dari menyusun RPP, melakukan evaluasi pembelajaran, dan melakukan refleksi pembelajaran. Berdasarkan 6 topik yang telah dipelajari, saya memilih 2 topik yang menurut saya cukup berkesan, yaitu di topik 3 tentang profiling peserta didik dan di topik 6 tentang lesson planning atau RPP. Refleksi pengalaman. Yang pertama, topik-topik tersebut penting dipelajari karena sebelum melakukan pembelajaran, tentunya kita sebagai pendidik perlu mengetahui dan memahami karakteristik peserta didik yang akan kita ajar, sehingga perlu melakukan kegiatan profiling peserta didik. Setelah kita mengetahui karakteristik peserta didik yang akan diajar, kita tentunya akan merancang dan menyusun alur kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik tersebut, sehingga perlu dipelajari juga bagaimana cara menyusun RPP yang baik dan terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua, cara saya mempelajari topik-topik yang ada pada mata kuliah tersebut yaitu melalui alur belajar merdeka. Dimulai dari diri, saya menjawab pertanyaan ataupun pernyataan yang tersedia untuk mengukur kemampuan awal kita dalam memahami topik tersebut. Lalu, untuk mendalami konsep yang benar, saya membaca secara berurutan materi di bagian eksplorasi konsep. Setelah itu, pada bagian ruang kolaborasi, saya dan teman kelompok melakukan diskusi mengenai topik yang disajikan, baik secara langsung maupun secara virtual melalui Zoom. Setelah itu, di bagian demonstrasi kontekstual, saya dan teman kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas mengenai bahasan di ruang kolaborasi. Untuk memperkuat dan memperdalam pemahaman, dilakukan elaborasi pemahaman dengan cara bertanya kepada teman sejawat maupun dosen mengenai materi ataupun konsep yang belum dipahami. Beralih ke koneksi antar materi, saya membuat keterkaitan antar materi yang telah dipelajari, baik itu dengan topik lain maupun dengan mata kuliah lain. Dan di bagian terakhir, saya menuliskan aksi nyata yang berupa hasil refleksi pembelajaran untuk topik yang telah dipelajari. Yang ketiga, strategi yang dilakukan selain melalui pengerjaan LMS secara luring ataupun daring, juga dilakukan praktik langsung di sekolah PPL untuk mengimplementasikan teori yang sudah dipelajari. Strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik-topik tersebut tentunya penting bagi saya. Hal itu dikarenakan strategi tersebut dapat membantu saya memahami konsep-konsep dasar dan langkah-langkah yang perlu dilakukan, mulai dari sebelum pembelajaran,
saat pembelajaran, dan setelah pembelajaran. Nah, ini adalah analisis artefak pembelajaran yang mendukung hasil pengalaman belajar. Nah, ini saya memilih topik 3 dan topik 6. Di dalamnya berisi laporan akhir pameran di topik 6, laporan observasi di topik 3, kemudian ada aksi nyata topik 3, demonstrasi topik 3, koneksi topik 3, ruang kolaborasi topik 3, aksi nyata topik 6, lalu ada topik 6 demonstrasi, koneksi antar materi topik 6, lalu ada pameran perayaan akhir perkuliahan, ini topik 6, dan ruang kolaborasi di topik 6. Nah, hasil analisis terhadap artefak pembelajaran pemahaman peserta didik tadi, di ruang kolaborasi topik 3, saya membuat panduan observasi mengenai karakteristik peserta didik. Lalu di topik 6-nya saya membuat RPP. Untuk demonstrasi kontekstual topik 3, saya mempresentasikan hasil dari ruang kolaborasi dan membuat laporan observasi mengenai karakteristik peserta didik. Untuk topik 6-nya, saya membuat laporan pameran akhir perkuliahan. Lalu ke bagian koneksi antar materi topik 3, saya membuat profiling demografi peserta didik. Dan di topik 6-nya, saya membuat keterkaitan materi yang dipelajari dengan topik ataupun mata kuliah lain. Untuk bagian aksi nyata topik 3, saya membuat rencana strategi pembelajaran di kelas berdasarkan profiling yang telah dibuat. Nah, untuk topik 6-nya, saya menuliskan refleksi pembelajaran dan membuat rancangan RPP. Untuk pembelajaran bermaknanya, makna yang saya peroleh dari aktivitas refleksi diri terhadap pengalaman belajar mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, yaitu sebagai individu maupun calon guru, kita perlu memahami betapa pentingnya mengenal dan memahami profil dari peserta didik yang akan kita ajar. Serta perlunya kita sebagai calon guru merencanakan pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik. Sehingga kita perlu memahami bagaimana penyusunan RPP ataupun modul ajar yang baik dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selain itu, sebagai seorang guru juga perlu terus melakukan refleksi diri maupun refleksi pembelajaran guna memperbaiki kualitas diri dan kualitas pembelajaran yang telah dilakukan, sehingga kita dapat memaksimalkan potensi peserta didik dan membawa perubahan positif bagi peserta didik dalam dunia pendidikan. Nah, demikian tadi pemaparan jurnal refleksi saya untuk mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.